Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dijelaskan cara buat faktur pajak untuk penyerahan barang dan jasa biasa atau bukan barang mewah. Yang dulu zamannya e-faktur ini kodenya 01. Kenapa sekarang menjadi 04? Karena ini efek dari perubahan Undang-Undang PPN, efek dari perubahan tarif PPN. Jadi di pasal 7 Undang-Undang PPN yang diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN itu 11% per 1 April 2022 dan 12% paling lambat 1 Januari 2025. Namun, kebijakan ini tentunya ditentang oleh masyarakat karena dianggap mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan waktu itu menerbitkan PMK 131 tahun 2024. Itu untuk BKP dan JKP bukan barang mewah, beban PPN-nya tetap walaupun tarif PPN-nya naik 12%. Bagaimana caranya agar beban PPN ini tetap? Yaitu dengan menerapkan DPP nilai lain sebesar 11/12 dikali harga jual. Sebagai perbandingan, sebelum 2025, ini era e-faktur, tarif PPN-nya 11% ya. Jadi PPN-nya 11% langsung dikali harga jual. Misal harga jualnya 12 juta, maka PPN-nya 11% dikali 12 juta, jadi 1.320.000. Ya, sejak 2025 era Cortex, ini amanat undang-undangnya tarifnya 12% dan pemerintah tidak mengubah undang-undang tersebut ya. Mungkin karena mengubah undang-undang butuh waktu lama atau bagaimana, saya tidak tahu. Namun dengan cara kebijakannya yaitu menggunakan DPP nilai lain. Jadi tarif PPN-nya 12%, tapi dikali DPP nilai lain terlebih dahulu. Yang mana DPP nilai lain ini adalah 11/12 dikali harga jual. Contoh, tadi harga barang 12 juta, dikalikan dulu dengan DPP nilai lain, 11/12 kali 12 juta, maka 11 juta, kemudian PPN-nya 12% dikali 11 juta. Ujungnya akan sama ya, 1.320.000. Jadi secara beban pajak dulu sebelum 2025 dan setelah 2025 beban PPN-nya tetap sama, tidak ada kenaikan walaupun tarifnya naik. Untuk buat faktur pajak ini di Cortex, silakan login Cortex lebih dahulu. Untuk badan menggunakan NIK, PIC atau kuasa, kemudian impersonate ke badannya ya, jangan lupa impersonate. Kemudian pilih e-faktur, kemudian pilih buat faktur ya. Jadi menu e-faktur ini ada di semua wajib pajak, di semua orang dan di semua badan. Namun tombol buat faktur ini hanya ada di PKP. Jadi kalau tidak ada tombol buat fakturnya, yang pertama pastikan ini orang atau badan PKP atau bukan. Jadi kalau bukan PKP, pasti tidak ada tombol buat fakturnya. Yang kedua, pastikan kalau misal badan loginnya sudah dari PIC atau yang dikuasakan atau belum. Jangan-jangan loginnya dari bukan PIC atau lupa impersonate ya, masih di orang pribadinya yang mana bukan PKP. Jadi tidak ada tombol buat fakturnya. Selanjutnya klik buat faktur. Untuk kode transaksinya pilih 04 DPP nilai lain. Tanggal fakturnya sesuaikan, nanti bulannya akan sesuai dengan tanggal faktur. Kemudian untuk referensi dapat diisikan nomor invoice atau sebagainya, dikosongkan juga tidak apa-apa. Untuk uang muka dan pelunasan, jika bukan transaksi uang muka dan pelunasan, maka tidak perlu di checklist. Ya, untuk nomor faktur ini nanti akan muncul otomatis ketika faktur pajaknya telah selesai dibuat. Selanjutnya ke informasi pembeli. Informasi pembeli ID-nya silakan pilih NPWP, kemudian isikan NPWP-nya, maka data yang lainnya akan muncul otomatis.
Bagaimana jika pembelinya adalah orang pribadi? Jika pembelinya orang pribadi dan punya NPWP, maka ID-nya tetap dipilih NPWP dan ketikkan NIK-nya. NPWP-nya diketikkan NIK. Namun, jika orang pribadinya ini belum punya NPWP atau NIK-nya belum terdaftar di Cortex, maka ID-nya pilih NIK. NPWP-nya akan 000. Kemudian nomor dokumen diisikan dengan nomor NIK, namanya diisikan sesuai nama KTP, alamatnya diisikan sesuai alamat KTP. Bagaimana jika pembelinya adalah WNA? Kalau WNA-nya ini sudah punya NPWP, maka pilihnya ID-nya tetap NPWP. Nanti seperti biasa ketikkan NPWP-nya. Jika WNA-nya ini belum punya NPWP, maka ID-nya pilih paspor. Kemudian nomor dokumen diisikan nomor paspornya, nama dan alamat isikan sesuai nama dan alamat di paspor. Kemudian bagaimana jika pembelinya ini adalah badan luar negeri, ya badan asing, perusahaan asing, atau bukan subjek pajak sebagaimana di Undang-Undang PPH, misal kedutaan, lembaga internasional, maka ID-nya dipilih identitas lain, kemudian nama dan alamatnya silakan ditulis. Nah, ini contoh yang bukan subjek pajak seperti kedutaan dan lembaga internasional. ID pilih identitas lainnya, tuliskan nama dan alamatnya. Selanjutnya, klik tambah transaksi, pilih tipenya barang atau jasa, kodenya pilih sesuai pilihan yang ada di sini, bisa yang mendekati atau jika bingung pilih saja yang 000 barang atau jasa. Kemudian untuk kolom nama BKP JKP ini ada ketentuannya. Ini sebagaimana dijelaskan di lampiran per 11 tahun 2025. Dalam hal diterima uang muka, termin, atau angsuran, kolom nama BKP JKP ditambah dengan keterangan misal uang muka, termin, atau angsuran. Seperti ini jadinya, uang muka, bla bla bla, RP sekian. Ini untuk faktor pajak uang muka dan pelunasan nanti saya jelaskan di kesempatan yang lain ya. Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuannya, maka harus dituliskan unit dan satuannya. Yang dimaksud dengan kolom nama BKP JKP ini adalah kolom di faktur pajak PDF-nya yang sudah jadi, ya, bukan di isian di modul e-faktur ini. Nah, jadi sebenarnya unit atau satuannya tidak perlu dituliskan di kolom nama. Kenapa? Karena sudah ada di kolom lain. Yang mana kolom lain ini nanti ketika tercetak maka akan ada unitnya dan satuannya. Jadi sebenarnya di kolom namanya cukup ketikkan nama barang ya beserta keterangan merek dan sejenisnya seperti itu. Kemudian ini untuk penyerahan kendaraan bermotor baru, maka ketentuannya di kolom nama disertakan merek, tipe, varian, dan nomor rangka minimal seperti itu. Misal ini ya, mereknya Honda, tipenya Stylo, variannya 160, nomor rangkanya sekian. Yang terakhir dalam hal PKP-nya ini adalah tanah dan atau bangunan. Maka wajib diisikan keterangan paling sedikit memuat informasi alamat lengkap tanah dan bangunan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau tanah dan bangunan harus dituliskan alamatnya di kolom nama ya agar nanti di cetakan e-fakturnya muncul di kolom nama BKP atau JKP-nya. Nah, selanjutnya ini yang paling penting harus checklist DPP nilai lain. Ya kan tadi ketentuannya di awal ya. Checklist DPP nilai lain. Kenapa? Karena tarifnya ini tidak akan berubah, tetap 12%, tidak bisa diedit. Kalau tidak checklist DPP nilai lain, maka PPN-nya akan kebesaran. Checklist DPP nilai lain kemudian dihitung sendiri, diedit sendiri,
Caranya 11/12 dikali harga jual. Jadi harga jual dikali 11 dibagi 12. Nanti PPN-nya akan terisi otomatis. Kemudian jika sudah selesai, klik simpan. Selanjutnya, jika ada nama barang lain atau jasa lain, bisa klik tambah ya. Jadi satu faktur bisa lebih dari satu barang atau jasa. Jika sudah cukup hanya satu, checklist barang dan jasanya. Selanjutnya klik simpan konsep dan klik upload faktur. Nanti tanda tangan elektronik, inputkan passphrase-nya, klik simpan, klik konfirmasi tanda tangan. Nanti scroll ke atas, kemudian kembali ke menu e-faktur pajak keluaran, dan nanti akan ada di sini. Kalau belum ada, klik refresh. Kalau belum ada juga, silakan scroll ke kanan. Nanti di filter di masa pajak, dipilih bulannya, tahun pajaknya, kemudian statusnya yang approve. Jika sudah ketemu, silakan bisa dicetak fakturnya. Nah, untuk faktur ini sebenarnya selain dicetak manual, juga kalau statusnya sudah approve, ini akan otomatis masuk ke korteks lawan transaksi. Misal ini kan nama pembelinya Ceria Sejahtera. Jadi dari sisi Ceria Sejahtera ini tinggal lihat fakturnya di menu e-faktur pajak masukkan. Tapi kalau mau dicetak ya untuk keperluan administrasi juga tidak apa-apa. Cetakan fakturnya akan seperti ini. Kodenya 04, kemudian dasar pengenaan pajaknya, DPP, nilai lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.